Miris dan ironis, 24.594 warga negara asing tiba di Bandara Soekarno-Hatta selama PPKM darurat. Mereka harusnya melaksanakan karantina dulu, baru mereka melaksanakan penerbangan berikutnya. Mereka baru tiba dari Tiongkok, langsung melaksanakan perjalanan ke Manado. Nah, ini kalau mereka langsung directly dari Tiongkok langsung ke Manado atau directly langsung ke Kendari atau Morowali, mungkin saya no problem. Nanti di sana bisa melaksanakan karantina. Tetapi ini tiba dari Tiongkok langsung Jakarta tidak melaksanakan protokol COVID, langsung directly. Kita bertemu langsung dengan mereka, sementara kita setiap jalan wajib dilaksanakan antigen, PCR. Mereka tidak ada lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nah, ini cukup berbahaya, Pak Menteri. Nggak ada logikanya kalau lu memang mengucapkan akdun biqalbinya benar. Saya begini sejak awal COVID. Mau nggak percaya? Buktikan. Silakan buka di online. Di Suara Surabaya Net dan Rakyat Merdeka Online. Corona dan perang ekonomi. Sudah saya bilang, ini perang industri farmasi. Bego, cuman gua nggak bilang aja bego. Ujungnya nanti perang kripto. Lu mau didikte lu, Yahudi lagi kalah sama Cina, lu dijadikan alat. Tapi selain dia pukul Cina, dia pukul juga Islam. Sekalian. Nah, sambil dia bilang dia pukul Cina, dia pukul Islam, ketemu konstruksi besarnya, Kak. Apa konstruksi besarnya? Ini berkaitan dengan Islam yang ditulis sebagai teroris. Jadi PKI itu selalu ketika lemah dia mengatakan kami Pancasila. Musuhnya dicap kamu bukan Pancasila, kamu musuh Pancasila. Itu ciri khas PKI. Tapi kalau dia sudah kuat, Pancasila mereka hilangkan menuju komunis. Maka dulu PKI itu menyatakan pembela utama Pancasila. Wah, yang lain itu masumi dituduh ini mau mendirikan negara Islam, bukan Pancasila. HMI ini kader-kader ke Arab-Araban ini, bukan Pancasilais, bubarkan HMI, tidak progresif revolusioner. Maka Presiden membubarkan Masumi, membubarkan HMI, ya. Tidak ada ormas yang membela, yang tampilannya para pelajar Islam Indonesia yang demonstrasi, langkai dulu mayat kami kalau mau membubarkan HMI. Yang ada di luar Kuningan, jika seandainya suatu saat panggilan jihad dikumandangkan, apakah kira-kira majelis Rasulullah SAW akan diam atau akan pergi untuk mati menuju mati syahid? Jika seandainya sebagaimana Nabi Isa mengatakan kepada Hawari, wahai para Hawari, siapa yang akan menjadi penolong saya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membela agama Allah? Maka para Hawari mengatakan, nahnu ansarullah, kami adalah para penolong-penolong Allah. Saudara yang dirahmati Allah, sekali lagi saya katakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga bangsa ini. Tetapi jika kekurang ajaran terhadap kaum muslimin dan agama Islam tetap terjadi di negeri ini, dilindungi di negeri ini, maka saya tanyakan kepada hadirin, siap tidak untuk mati di jalan Allah? Yang kedua, ini yang membuat warga negara ini bisa masuk ini di tengah-tengah situasi pandemi, pembatasan arus keluar masuk di Indonesia, ini fasilitas apa yang diberikan ini sehingga bisa memastikan kesehatan bukan hanya para turis tetapi juga warga kita, karena kita satu pesawat. Selama ini saya tanyakan mereka, terkadang mereka charter langsung pesawat, tetapi ini mereka menggunakan pesawat komersil bersama-sama dengan kita semua. Miris dan ironis, 24.594 warga negara asing tiba di Bandara Soekarno-Hatta selama PPKM darurat. Ermol, Jakarta. Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mencatat sebanyak 24.594 warga negara asing atau warga negara tiba di Indonesia. Puluhan ribu warga negara asing tersebut masuk ke Indonesia mulai 1 Juni 6 Juli 2021 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Anggota Komisi 11 DPR
RI fraksi PKS Kurniasi Mufidiati menyesalkan masih adanya kebijakan yang bisa mendatangkan warga negara asing di tengah perjuangan Indonesia melawan COVID-19. Menurutnya, mendatangkan warga negara asing dari negara-negara yang terdampak COVID-19 sama saja mengimpor kasus COVID-19 ke Indonesia menjadi lebih besar. Kasihan rakyat Indonesia, saat PPKM darurat justru negara membuka pintu untuk warga negara asing tiba di Indonesia, kata Mufida dalam keterangannya. Apalagi terangnya sejumlah warga negara asing yang tiba di Indonesia tersebut didominasi negara-negara yang membawa virus terlebih dahulu daripada negara Indonesia seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Rusia. Ia pun meminta agar negara lebih adil dalam memperlakukan PPKM darurat yang seirisan dengan tidak membuka peluang warga negara asing untuk tiba di Indonesia. Karena bila hal tersebut terus dilakukan, maka penanganan selama pandemi COVID akan terhambat. Ia menyarankan agar pemerintah menyetop dahulu mendatangkan warga negara asing selama pemberlakuan PPKM darurat. Sebab saat ini Indonesia sedang fokus dalam penanganan COVID-19 dan setiap hari kasus hariannya terus melambung. Yang ada di luar Kuningan, jika seandainya suatu saat panggilan jihad dikumandangkan, apakah kira-kira majelis Rasulullah SAW akan diam atau akan pergi untuk mati menuju mati syahid? Jika seandainya sebagaimana Nabi Isa mengatakan kepada Hawari, wahai para Hawari, siapa yang akan menjadi penolong saya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membela agama Allah? Maka para Hawari mengatakan, nahnu ansarullah, kami adalah para penolong-penolong Allah. Saudara yang dirahmati Allah, sekali lagi saya katakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga bangsa ini. Tetapi jika kekurang ajaran terhadap kaum muslimin dan agama Islam tetap terjadi di negeri ini, dilindungi di negeri ini, maka saya tanyakan kepada hadirin, siap tidak untuk mati di jalan Allah? Nanti di sana bisa melaksanakan karantina. Tetapi ini tiba dari Tiongkok langsung Jakarta tidak melaksanakan protokol COVID, langsung directly. Kita bertemu langsung dengan mereka, sementara kita setiap jalan wajib dilaksanakan antigen, PCR. Mereka tidak ada lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nah, ini cukup berbahaya, Pak Menteri. Yang kedua, ini yang membuat warga negara ini bisa masuk ini di tengah-tengah situasi pandemi, pembatasan arus keluar masuk di Indonesia, ini fasilitasnya, ini fasilitas apa yang diberikan ini, sehingga bisa memastikan kesehatan bukan hanya para turis, tetapi juga warga kita, karena kita satu pesawat. Selama ini saya tanyakan mereka, terkadang mereka charter langsung pesawat, tetapi ini mereka menggunakan pesawat komersil bersama-sama dengan kita semua. Stafsus Menteri BUMN tak setuju penutupan akses TKA Cina. Syafril Sofyan mengatakan bukti rezim Jokowi sudah dikuasai Cina. Kontenislam.com. Sekjen Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa, Syafril Sofyan, menanggapi pernyataan Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulinga yang tak setuju penutupan akses bagi kedatangan warga negara asing khususnya dari Cina ke Republik Indonesia. Menurut Syafril Sofyan, pernyataan Arya Sinulinga tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah Presiden Jokowi sudah dikuasai Cina. Ucapan Arya Sinulinga sebagai bukti bahwa pemerintah Jokowi sudah di bawah kekuasaan RRC, ujar Syafril Sofyan pada Kamis 8 Juli. Lantaran telah dikuasai Cina, kata Syafril, pemerintah Jokowi tidak berdaya mengambil keputusan untuk membatasi kedatangan warga negara asing. Selain itu, Syafril Sofyan juga menilai Presiden Joko Widodo tak akan berani menolak kedatangan TKA Cina meski akan banyak pengangguran dan PHK di dalam negeri sekalipun. Pasalnya, menurut Syafril, Indonesia sudah banyak tergantung pada Cina, mulai dari utang hingga investasi infrastruktur. Lihat saja betapa kukuhnya Luhut Binsar Panjaitan membela, membiarkan dan mengizinkan masuknya TKA Cina walaupun dalam kondisi darurat kesehatan, ungkapnya. Padahal menurut Syafril Sofyan, semua tokoh bangsa dan ormas besar seperti Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, bahkan MPR RI telah melayangkan protes terhadap masuknya TKA Cina di tengah penyebaran melonjaknya kasus COVID-19. Bagaikan angin lalu, ini sebagai bukti RRC sudah menjajah Indonesia, minimal rezim ini sudah di bawah kekuasaan RRC, tegasnya.